Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bersama saya Ibu Zulaikho, kita akan belajar tentang rendah hati, hemat dan sederhana menjadikan hidup lebih mulia. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, marilah kita coba renungkan sejenak. Bagaimana seandainya kita mempunyai teman yang berperilaku sombong, boros, dan suka foya-foya? Seberapa banyak anak yang mau berteman dengan dia? Dan seberapa nyaman kita berdekatan dengannya? Tentu kita tidak akan merasa nyaman, bukan? Ya, karena Allah melarang kita untuk bersifat seperti itu. Allah memerintahkan kita untuk berperilaku rendah hati, hemat, dan sederhana. Terkait sifat rendah hati, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Pesan mulia yang terkandung dalam Quran surah Al-Furqan ayat 63 adalah hamba Allah yang mempunyai tingkat ketakwaan yang lebih tinggi mempunyai tanda sebagai berikut. Yang pertama, apabila berjalan di muka bumi senantiasa sopan dan rendah hati atau tawadu. Yang kedua, apabila disapa oleh orang-orang jahil, yaitu orang-orang yang tidak baik, sekalipun dengan kata-kata yang menghina, maka mereka menjawab dengan jawaban yang damai dan tidak menyakitkan. Rendah hati atau tawadu artinya sikap tidak merasa lebih dari orang lain. Kaya boleh, pintar, cantik, atau tampan juga boleh, tetapi tidak merasa lebih dari orang lain sehingga cenderung meremehkan orang lain. Lawan kata tawadu adalah takabur, artinya sombong, merasa lebih dari orang lain. Kesuksesan yang kita raih saat ini tidak akan tercapai tanpa pertolongan Allah. Kepandaian yang kita miliki dapat hilang seketika jika Allah berkehendak, terkena amnesia misalnya. Jadi sesungguhnya kita benar-benar tidak pantas berlaku sombong. Rasulullah memberi teladan dalam hal rendah hati ini. Dikisahkan ada seorang jahiliyah yang selalu menghina Rasulullah setiap hari. Ketika orang tersebut sakit, beliau justru menjenguk dan mendoakan kesembuhannya. Rasulullah bersabda bahwa orang yang tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan sebaliknya, orang yang takabur akan direndahkan derajatnya oleh Allah. Selanjutnya, kita akan mempelajari sikap terpuji lainnya, yaitu hemat dan sederhana. Hemat artinya berhati-hati dalam pengeluaran. Misal hemat uang, hemat energi, hemat waktu, dan lain sebagainya. Contoh perilaku hemat adalah membelanjakan hartanya sesuai kebutuhan dengan menerapkan skala prioritas. Kebutuhan primer lebih diutamakan daripada sekunder ataupun tersier. Contoh yang lain adalah rajin menabung. Dengan menabung berarti kita belajar mengelola keuangan. Rasulullah telah memberikan teladan dalam hal hemat dan sederhana ini. Beliau sangat dermawan, tetapi tidak berlebih-lebihan. Beliau hemat, tetapi tidak kikir. Beliau bukan orang miskin, tetapi beliau menerapkan pola hidup sederhana. Lawan kata hemat adalah boros. Terkait sifat boros ini, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 27, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatini wa kana syaitanu lirabbih kafura. Artinya,
Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat kufur kepada Tuhannya. Pesan mulia yang terkandung dalam Quran Surah Al-Isra ayat 27 jika dihubungkan dengan ayat sebelumnya adalah, dalam rezeki kita terdapat hak orang lain yang harus kita berikan. Tetapi Allah melarang kita bersikap boros, karena pemboros itu adalah saudara setan. Sikap mulia yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini adalah, yang pertama, kita terbiasa bersikap rendah hati, dapat menghargai orang lain dan tidak sombong. Yang kedua, kita terbiasa berlatih mengelola keuangan dengan cara hemat dan senantiasa hidup sederhana. Dengan membiasakan sifat-sifat terpuji itu, kita berharap dapat menjadi seorang muslim yang layak memperoleh kemuliaan dari Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini. Tetaplah berupaya menjadi pribadi yang tangguh dan percaya diri, tetapi tetap rendah hati dalam kesederhanaan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.